Kepada Pak Ilham kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nah, ini pembukaan karena di depan Partai Islam tentu saja harus Islami. Yang terhormat Bapak Mas Awi kita manggil biasanya di Komisi 2, ketika beliau di Komisi 2, atau Pak Ahmad Baidowi, kemudian para pembicara, dan tadi juga sudah cukup paripurna ya, sudah cukup baik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi yang begitu tajam ya, dan juga sangat dalam terkait dengan kajian-kajian pemilu kita, terutama pada pemilu 2019, juga kolega saya Pak Afif, dan juga nanti mungkin akan curhat terkait dengan bagaimana bekerja berdasarkan Undang-Undang 7 2017, dan juga ada Pak Pulungan yang nanti juga akan meramaikan diskusi kita bersama. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa KPU RI atau penyelenggara pemilu ini bekerja berdasarkan peraturan undang-undangan yang ada. Ya, jadi sekali lagi memang Undang-Undang 7 2017 refleksi dari pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 adalah pemilu 2019 lalu. Ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Ya, banyak hal sebetulnya bisa kita perbaiki dari pengalaman pemilu 2019. Pertama adalah seperti kata Pak Awi bilang, pembahasan atau kemudian pembuatan undang-undangnya harus lebih cepat. Ya, kemarin itu kami baru bekerja, kami dilantik pada bulan April 2017 dan baru bekerja 4 bulan kemudian. Jadi 4 bulan pertama itu kami melakukan konsolidasi saja, karena kami menunggu undang-undang dari DPR dan pemerintah untuk segera disahkan. Ya, Undang-Undang 7 2017. Dan kami juga memberikan masukan-masukan kepada DPR ketika itu tentang beberapa hal. Ya, salah satunya adalah daerah pemilihan ya, dan juga tentang dana kampanye dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya adalah yang perlu saya mengapresiasi teman-teman DPR periode sekarang yang sudah concern terkait dengan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Karena memang sekali lagi kita paling tidak perlu waktu untuk bekerja itu, undang-undangnya sudah ada 3 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Jadi kita mampu menyiapkan perangkat-perangkat peraturan KPU, perangkat-perangkat persiapan tadi yang dikatakan SIPO, dikatakan silon dan sebagainya, kritik dari Pak Awi, itu jauh lebih panjang, ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita SIPO dan silon itu kan sebetulnya prinsipnya ingin memudahkan Pak Awi, ya, ingin memudahkan. Tetapi pengalaman kami, ini mohon maaf sekali lagi, teman-teman dari partai politik, padahal kita berikan rentang waktu sekian lama gitu ya, untuk kemudian persiapkan segala sesuatunya, tetapi bersamaan ya, itu biasanya 2 hari atau sehari menjelang penutupan pendaftaran, atau menjelang penutupan pemasukan data. Contoh SIPO misalnya saja, ya. Itu semua partai ketika itu ya, hampir 70 sekian partai kalau saya tidak salah ya, sebelum kita verifikasi, datang memberikan datanya dan memberikan masukannya ke Sipol itu menjelang akhir-akhir masa pendaftaran atau masa masukan data. Jadi kita beri waktu sekian lama, kemudian terakhir baru kemudian disiapkan. Nah, harusnya kan yang namanya partai politik dia punya database yang cukup kuat ya, terkait dengan persyaratan verifikasi partai politik. Apa saja? Misalnya saja daftar atau list pengurus di kecamatan, di kabupaten kota, dan di provinsi, dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa partai politik yang tidak siap dengan ini. Ya. Kemudian juga terkait dengan silon. Ya. Harusnya yang namanya kaderisasi, ya, atau namanya kemudian orang-orang yang diunggulkan untuk menjadi caleg, ya, itu juga harusnya sudah jauh-jauh hari disiapkan, tidak ketika pada saat hari terakhir, ya. Walaupun kami memaklumi ada dinamika yang muncul terkait dengan pengurutan nomor urut dan lain sebagainya, tentu saja ada dinamika. Namanya saja partai politik, ya, tentu saja ada dinamika di dalamnya. Tetapi tentu saja harusnya ini sudah disiapkan jauh-jauh hari, ya. Walaupun kemudian kami tidak menutup mata, memang mungkin ada persoalan di Sipol dan Silon. Nah,
Tadi Pak Awi juga menyampaikan terkait dengan persiapan kita ya sebagai penyelenggara pemilu. Tadi juga Mbak Wiwi menyampaikan soal logistik. Nah, terkait dengan logistik ini, kita ini pertama kali melakukan penyelenggaraan pemilu serentak presiden dan wakil presiden. Ya, kemudian sekali lagi undang-undangnya baru kita sahkan 1 tahun sekian bulan dalam rangka melakukan persiapan dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, kami bekerja begitu padat, begitu luar biasa, ya, sehingga kita paling tidak kita mampu menyelenggarakan pemilu dengan berbagai kelemahannya. Saya tidak menutup mata adanya logistik yang terlambat datang ke beberapa daerah, ya, karena memang sekali lagi begitu banyaknya hal yang perlu kita siapkan dan ada keterlambatan terkait dengan geografis dan juga persoalan-persoalan administrasi lainnya. Tetapi bisa dicek sama Pak Afif, KPU sangat terbuka dengan pengawasan terhadap pengadaan logistik. Bahkan kami melakukan pengawasan logistik secara online juga, silog yang kami berikan aksesnya kepada Bawaslu ketika itu. Nah, jadi mungkin banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus tadi di buku ini juga, di bukunya Pak Awi juga banyak sekali. Di setiap akhir Pak Awi menulis selalu ada pembelajaran bagaimana caranya kemudian kita membuat format penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, ya. Nah, tadi Bu Wiwi juga sudah menyampaikan bagaimana sebetulnya format yang tepat. Apakah kemudian diseragamkan seperti 2019 kemarin atau dibuat format yang sudah ada alternatifnya dari Mahkamah Konstitusi. Tadi Bu Wiwi menyampaikan presiden duluan. Nah, ini bagaimana dengan presidensial threshold-nya seperti apa? Ya, apakah zero? Apakah kemudian seperti sekarang mengacu kepada pemilu sebelumnya? Kalau saya boleh kritik, sebetulnya agak aneh kalau kemudian kita menggunakan presidensial threshold menggunakan hasil dari pemilu sebelumnya. Padahal yang kemudian kita lakukan penyelenggaraan pemilunya itu atau pilpresnya itu adalah pada tahun yang sama, di tahun 2019 misalnya, atau di tahun 2024 yang akan datang. Nah, ini juga menjadi penting. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu juga saya sampaikan di sini ada, tadi betul kata Pak Awi, sidang sengketa. Ya, apakah kemudian nanti bisa dituliskan secara tertulis dalam undang-undang bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat dan tidak ada lagi yang kemudian ada pembanding atau data pembanding terkait dengan hasil pemilu. Karena yang namanya hasil dari Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan binding. Ya, ini mohon maaf Pak Afif kalau kemudian ada rekomendasi kembali setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka seperti yang kami keluarkan pada kasus Kalimantan Barat, sehingga Bu Evi dianggap kemudian karena dia divisi teknis dianggap melakukan kesalahan etik. Nah, ini jadi soal, gitu ya. Karena menurut kami putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, sehingga walaupun kemudian memang dianggap oleh DKPP ketika itu ada persoalan atau merah, ada kesalahan penghitungan dan sebagainya. Tetapi itu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi tidak kemudian menghitung kembali dan menyatakan ini loh perhitungan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya ingin bahas ini kasus per kasus. Kalau Bu Wi tadi lebih general, ya. Kemudian juga kasus-kasus untuk pelanggaran etik misalnya Pak Awi, ya. Ini sangat mengganggu kami terkait dengan banyak sekali kemudian aduan-aduan yang harusnya ya disortir terlebih dahulu sehingga kami bisa bekerja dengan lebih leluasa. Kenapa demikian? Nah, ini pengalaman kita kalau menurut Mas Topo ya, yang namanya KPU di beberapa negara itu tidak banyak diganggu oleh persoalan-persoalan seperti ini. Ya, jadi KPU itu punya kewenangan besar, kemudian dia fokus dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kalaupun ada etik, ya mungkin KPU RI saja yang dipersoalkan, bukan kemudian kabupaten kota juga disoal, kemudian provinsi juga disoal. Nah, mungkin untuk terkait dengan pelanggaran etik dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, ini bisa kami yang kemudian menyelesaikan. Ya, jadi ini juga format penyelenggara pemilunya juga penting untuk diperhatikan. Saya berharap sih sebetulnya Pak Awi dengan pengalaman menulis seperti ini jangan pindah komisi gitu ya.
tetap di Komisi 2 agar fokus gitu. Karena pengalaman kita kemarin dengan Komisi 2 sekarang ya walaupun baik tapi kemudian mungkin ada hal yang terlupa terkait dengan evaluasi pemilu 2019 ya. Nah, mungkin nanti Pak Awi bisa terlibat dalam panja atau pansus pembuatan undang-undang pemilu. Karena ini menurut saya sangat baik sekali apa yang sudah ditulis catatan pengalaman pemilu 2019 di Indonesia. Nah, kemudian juga terkait dengan penataan dapil, Pak Awi, ya. Harusnya memang kalau kita mengacu pada prinsip-prinsip penataan dapil yang baik, ya, harusnya bukan DPR yang kemudian menentukan dapil itu sendiri. Pengalaman Undang-Undang 7 2017, DPR yang membuat Undang-Undang 7 2017 bersama pemerintah itu membuat aturan atau membuat yang sudah ada dalam lampiran undang-undang. Jadi kita tidak bisa lagi mengotak-atik dapil DPR RI, tidak lagi bisa mengotak-atik dapil provinsi, dan juga kita hanya bisa kemudian melakukan pengawasan, melakukan penelitian dan juga kemudian mengkaji kembali terkait dengan dapil di kabupaten kota. Padahal yang namanya dapil itu dia harusnya saling berhubungan antara dapil RI, dapil provinsi dan juga dapil daerah. Nah, tetapi kemudian kemarin dalam Undang-Undang 7 sudah menjadi bagian tak terpisahkan. Padahal kalau kita hitung ya berdasarkan perhitungan rumus yang ada itu banyak sekali dapil yang kemudian bertentangan ya dengan prinsip-prinsip pembuatan dapil yang baik. Nah, ini tentu saja menjadi catatan kita bersama. Nah, sehingga partai politik harus siap dengan kondisi nanti ada perubahan dapil dan lain sebagainya, sehingga ini betul-betul kompetensi dalam pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian soal dana kampanye, ya. Nah, pengalaman kita dalam konteks dana kampanye ini juga tidak ada proses yang signifikan. Nanti mungkin Pak Afif bisa lebih lengkap ya membahas soal ini. Dana kampanye kita ini hanya formalitas, ya. Jadi kita menyiapkan AKP, ya, untuk kemudian memeriksa dana kampanye yang sudah diberikan oleh teman-teman dari partai politik atau dari orang per orang, gitu ya. Tapi tidak ada kemudian kelanjutan bagaimana penggunaannya. Hanya kemudian dianggap formalitas, oh ini sudah baik laporannya dan sebagainya. Tapi penggunaannya, prosesnya seperti apa, ini tidak pernah ada. Dalam secara pemilu Indonesia, saya kira belum pernah ada dana kampanye ini kemudian dapat membatalkan, karena dianggap melanggar, membatalkan partisipasi partai dalam pemilu, ya, atau partisipasi orang-orang atau kader-kader caleg ini yang bertarung dalam pemilu 2019. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama, ya, sebagai bagian dari pemilu yang lebih transparan, pemilu yang lebih baik. Kemudian juga Pak Awi menyoal soal DPT. Nah, DPT ini juga saya perlu sampaikan bahwa DPT ini KPU tidak bekerja sendiri. Selalu dalam pemilu-pemilu pasca reformasi kita, KPU hanya memuktahirkan data, ya, memuktahirkan data berdasarkan data yang kami terima dari Kemendagri. Ya, dan alhamdulillah saya kira Undang-Undang 7 mengatur secara lebih baik karena DPT ini DPT yang kemudian dimuktahirkan secara berkelanjutan. Jadi KPU diperintahkan untuk melakukan pemuktahiran data ini secara berkelanjutan walaupun tidak ada pemilu, walaupun tidak ada pilkada. Nah, jadi sehingga data yang kita gunakan menjadi data yang lebih akurat dibandingkan dengan kita menggunakan sistem pemuktahiran DPT yang berkala. Nah, ini menjadi catatan kami ya, karena sekali lagi memang ini selalu menjadi masalah. Siapa sebetulnya penanggung jawab dari penanggung jawab dari carut marutnya DPT ini? Karena KPU sekali lagi dia tugasnya adalah memuktahirkan data pemilih hasil dari data yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini juga selalu menjadi kambing hitam, ya. Jadi pengalaman diulang atau kemudian tidak segera ditetapkan,
berlarut-larut dan sebagainya. Ini pilkada juga seperti itu, kemudian pemilu juga seperti itu ya. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bagaimana kita nanti membuat format pemuktahiran data pemilih yang lebih akurat. Apakah kemudian nanti ada orang yang bertanggung jawab, kalau kemudian kemarin sempat ada wacana seperti ini, nanti KPU tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemuktahiran data pemilih. Jadi data pemilih itu nanti diberikan langsung kepada Kemendagri, KPU tidak ikut-ikutan lagi. Tetapi ini jadi masalah karena kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu sepertinya terkesan diintervensi. Tetapi di beberapa negara-negara lain seperti di Amerika itu yang dilakukan seperti itu. Jadi KPU-nya itu tidak mengurusi soal data pemilih tetap, tetapi dia hanya sebagai user yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin bisa kita bicarakan bersama. Nah, kemudian juga terkait dengan seleksi penyelenggara pemilu, Pak Awi. Ya, pada pemilu-pemilu sebelumnya, terkait dengan seleksi penyelenggara pemilu ini, KPU diberikan kesempatan pada pemilu 2009 paling tidak, ya, jika ada penyelenggara yang kemudian masa jabatannya menjelang berakhir di saat tahapan penyelenggaraan berlangsung, maka dia diberikan waktu 3 bulan atau 2 bulan sampai pemilu berakhir. Nah, kemarin kita berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, 1 hari menjelang hari H pemilu, ya 17 April 2019, itu masih ada pergantian. Ya, masih ada pergantian penyelenggara pemilu. Nah, ini juga harus diatur secara detail, sehingga kami tidak disibukkan dengan persoalan-persoalan ini. Apakah kemudian nanti KPU, kabupaten kota atau provinsi dibuat sebelum tahapan berlangsung, sehingga PKPU undang-undangnya sudah harus ada dari sekarang. Ya, pengalaman nanti misalnya kita mulai 2024. Paling tidak 2022 sebelum tahapan mulai gitu atau 2021 kita sudah disiapkan untuk mengatur para penyelenggara kami. Ya. Karena ini sekali lagi kami disibukkan dengan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, kemudian tadi ada suara-suara tercoblos di luar negeri misalnya saja. Ini mungkin baru ketahuan mungkin ya. Baru ketahuan mungkin di pemilu-pemilu sebelumnya ini berlangsung. Nah, di masa kami ketahuan saya dan Pak Hasim langsung dikirim oleh ketua untuk menginvestigasi. Dan investigasi kami jelas bahwa memang ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dalam hal ini penyelenggara. Ketika itu kemudian kami membuat rekomendasi untuk pemberhentian, ya 2 orang yang terlibat, yang menurut kami terlibat ketika itu. Tetapi yang perlu diatur juga adalah bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan negara di mana tempat pemilu itu berlangsung untuk bisa kemudian kita mengakses jika ada kejadian-kejadian seperti ini. Kemarin kami datang, saya ingin melihat apakah itu surat suara KPU atau tidak. Kami sudah membawa alat untuk membaca apa surat suara itu milik KPU atau bukan, karena kita punya tanda ya, kita bisa baca via mikrotext. Nah, itu juga kita tidak bisa diberikan akses. Ya, kami bertanya kepada Dubes juga seperti tidak berani dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pemilu kita. Sehingga harusnya kemudian ketika pemilu berlangsung di negara lain, kita diberikan semacam otonomi lah ya, dalam kemudian kita bisa menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan tersebut di negeri orang itu. Ya, padahal ini adalah persoalan pemilu kita. Jadi yang berkarung-karung itu tidak bisa kita lihat apakah betul itu adalah surat suara milik KPU atau yang dicetak oleh KPU. Ya, jadi akses itu kita diberikan. Nah, ini juga jadi kendala buat kita dalam menyelenggarakan pemilu. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan banyaknya meninggal badan ad hoc kami, jadi sebetulnya saya tidak ingin mengatakan bahwa 1 nyawa itu murah atau tidak berguna atau bukan seperti itu ya. Tapi saya ingin kemudian mengatakan bahwa setiap pemilu itu ada korban. Ya, setiap pemilu itu ada korban. Kalau saya tidak salah 2014 itu ada sekitar 100-an lebih korban yang meninggal dunia. Ya. Nah, tetapi dengan format pemilu seperti sekarang yang kemudian kita kerjakan secara serentak semuanya ya, tentu tadi Pak Awi juga sudah mengatakan konstelasi atau kemudian
peningkatan suhu politik begitu luar biasa ketika Presiden dan Pilpres digabung gitu ya. Jadi banyak sekali tekanan-tekanan kepada petugas kami ya. Kemudian juga petugas kami banyak orang yang kemudian mempunyai penyakit bawaan ya seperti jantung, gula, dan ini juga salah satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama antara fisik, psikologinya, dan kedokterannya. Ini memang ada persoalan. Ya oleh karenanya kami kemarin ketika ingin membuat PKPU rekrutmen badan ad hoc, itu sempat kemudian kami ingin membatasi usia. Ya, tetapi Kumham ketika itu kurang respon sehingga kami batalkan karena rekrutmen pada masa pilkada ini sudah mulai harus kami jalankan. Ya, nah misalnya seperti itu. Nah juga salah satunya mungkin kewenangan Bawaslu misalnya saja Pak Awi, ini mohon maaf Pak Afif ya, bahwa kemudian ada kewenangan beliau, kewenangan mereka atau Bawaslu ini melakukan pengawasan yang dilaporkan kepada Bawaslu, kemudian mereka juga punya kewenangan adjudikasi. Nah ini kan bisa saja kemudian ada ya kesalahan kewenangan lah atau ada subjektivitas terkait dengan apa yang sudah diberikan laporan-laporan pelanggaran ini kepada Bawaslu misalnya saja. Nah, ke depan akan lebih baik kemudian pengawasan ini serahkan saja kepada masyarakat, tetapi Bawaslu bisa seperti yang diusulkan oleh Perludem menjadi badan adjudikasi yang kemudian memastikan bahwa ini adalah kasus ini benar atau tidak, salah atau tidak, atau kemudian terbukti atau tidak pelanggaran-pelanggarannya. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan kemudian pengalaman kemarin ya Bawaslu ini punya kewenangan yang baik menurut saya, tetapi ada catatan-catatan tertentu terkait dengan double kewenangan ini, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kami serahkan ini kepada teman-teman dari DPR dan pemerintah. Nah, jadi format desain penyelenggaraan pemilu kita sangat bergantung bagi kami penyelenggara, sangat bergantung kepada bagaimana desain undang-undang itu sendiri. Ya, kami ini hanya penyelenggara pemilu. Jika desain undang-undangnya serentak semua, maka ini loh fenomena 2019. Gitu ya. Tadinya kita berharap kemudian semuanya bisa anggarannya bisa lebih efektif, kemudian juga penyelenggaranya bisa lebih baik, ya, tetapi apapun yang kemudian dengan beberapa catatan ya, pengalaman pemilu 2019 bisa kita laksanakan juga, tapi sekali lagi dengan catatan yang harus kita perbaiki dari tiap tahapan-tahapan, termasuk tadi verifikasi partai politik, verifikasi calon ya untuk pileg, dan seperti kata Pak Awi bilang juga bahwa kemudian ruh dari pileg itu sendiri jauh lebih tidak kelihatan atau kemudian masyarakat tidak terlalu peduli dengan bagaimana kontestasi pileg dibandingkan dengan kontestasi pilpres. Nah ini tentu saja mari kita diskusikan bersama karena waktunya sudah hampir jam 12. Saya sudahi, saya hanya memberikan catatan-catatan terkait dengan apa yang dicatat oleh Pak Awi dan yang belum dicatat oleh Pak Awi terkait dengan tadi proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan beberapa kewenangannya. Saya kira itu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.